Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan judul materi penyakit rabies dengan anggota kelompok yang pertama Amanda Citra Pramesti, yang kedua Nur Alia Purnama, yang ketiga saya sendiri Wilda Estelita, dan yang keempat Sikat Aswia. Adapun outline dari diskusi kami saat ini, yang pertama latar belakang, kedua definisi, yang ketiga gambaran epidemiologi, yang keempat etiologi penyakit rabies, yang kelima manifestasi klinis, dan yang keenam rantai penularan penyakit rabies, ketujuh upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke penyajian materi yang pertama, yaitu latar belakang. Rabies adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui gigitan hewan, terutama anjing. Virus ini menyerang sistem saraf pusat dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak segera diobati. Setiap tahun, rabies menyebabkan sekitar 55.000 kematian di seluruh dunia, dengan 95% kasus terjadi di Asia dan Afrika. Di Indonesia sendiri, rabies pertama kali ditemukan pada hewan pada tahun 1884 dan pada manusia pada tahun 1894. Saat ini rata-rata 142 orang meninggal setiap tahun akibat rabies di Indonesia. Pencegahan rabies dilakukan melalui vaksinasi massal pada hewan, terutama anjing, serta vaksinasi manusia setelah gigitan. Edukasi masyarakat dan pengetahuan yang baik tentang rabies sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Yang kedua yaitu definisi. Rabies adalah infeksi serius pada sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies dari keluarga dan genus Lyssavirus, yang biasanya ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Hewan yang berpotensi menularkan rabies meliputi anjing, kucing, kera, dan beberapa hewan ternak. Menurut WHO, setiap tahun rabies menyebabkan sekitar 59.000 kematian di seluruh dunia, dengan 60% kasus berasal dari Asia, terutama anak-anak. Rabies tetap menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Gambaran epidemiologi yang pertama yaitu orang, populasi berisiko yaitu anak-anak, terutama di daerah endemik lebih rentan terkena rabies. Kemudian jenis kelamin, tidak ada perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki lebih sering terpapar karena interaksi lebih banyak dengan hewan. Kemudian pekerjaan, profesi yang berhubungan langsung dengan hewan seperti peternak dan dokter hewan lebih rentan terkena rabies. Kemudian yang kedua ada tempat. Distribusi geografis, maksudnya itu rabies tersebar luas kecuali di negara-negara yang berhasil memberantasnya seperti Australia dan Jepang. Kasus terbanyak ada di negara berkembang di Asia dan Afrika. Kemudian distribusi lingkungan, di perkotaan anjing peliharaan yang tidak divaksinasi menjadi penyebab utama, sedangkan di pedesaan hewan liar seperti kelelawar dan rubah bisa menjadi reservoir. Kemudian yang ketiga waktu. Musiman, tidak ada pola musiman yang jelas, tetapi kasus meningkat di musim panas di beberapa wilayah. Kemudian tren jangka panjang, insidensi rabies menurun di negara yang melakukan vaksinasi hewan secara massal, namun tetap tinggi di negara berkembang karena kurangnya akses vaksinasi dan penanganan gigitan hewan. Selanjutnya ada etiologi penyakit rabies. Rabies adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus Lyssavirus dari keluarga Rhabdoviridae. Terutama ditularkan melalui gigitan hewan terinfeksi, dengan anjing sebagai vektor utamanya. Virus ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan gejala seperti hidrofobia, kejang, dan akhirnya kematian jika tidak segera ditangani. Penularan terjadi melalui air liur yang masuk lewat gigitan atau luka terbuka. Masa inkubasi bervariasi antara 1 minggu hingga 1 tahun, tergantung pada lokasi gigitan dan kondisi korban. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Pada penyakit rabies itu terjadi 4 fase, diawali dengan fase prodromal itu terjadi sekitar 2-10 hari. Di sini adalah munculnya gejala awal seperti demam, kelelahan, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, dan kesemutan pada gigitan, seperti terinfeksi virus pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah fase eksitas, itu terjadi 2-7 hari. Ini itu sudah muncul gejala neurologis seperti hiperaktif, kebingungan, halusinasi, disfagia, hidrofobia, dan aurobia seperti ciri khas terjangkit virus rabies. Kemudian yang ketiga adalah fase paralisis, itu sudah sekitar 20%
pasien mengalami kelumpuhan otot secara progresif, kemudian penurunan refleks dan koma tanpa hiperaktif. Kemudian yang keempat adalah fase koma dan kematian. Nah, rabies itu berakhir dengan koma dan kematian akibat dari serangan jantung dan pernapasan. Rabies itu hampir selalu fatal setelah gejala muncul. Nah, sehingga vaksinasi pasca pra sangat penting. Selanjutnya adalah rantai penularan. Nah, rantai penularan virus rabies itu disebabkan oleh agen, yaitu virus rabies dari genus Layssavirus yang menyerang sistem saraf pusat yang sangat fatal jika tidak ditangani dengan tepat. Kemudian reservoir dari virus rabies sendiri adalah hewan seperti anjing di negara berkembang dan hewan liar seperti kelelawar, rakun, rubah, dan singgung di negara maju. Kemudian pintu keluar virus rabies ini keluar dari hewan itu melalui air liur saat menggigit, menjilat, ataupun mencakar. Kemudian cara penularannya itu biasanya melalui gigitan hewan terinfeksi, meskipun penularannya melalui luka terbuka dan goresan yang terkena air liur juga mungkin. Kemudian yang kelima adalah pintu masuk. Nah, virus ini masuk ke tubuh korban melalui luka, gigitan atau goresan, lalu menyebar ke otak melalui sistem syaraf. Kemudian yang keenam adalah inang rentan. Nah, inang rentan ini adalah semua mamalia termasuk manusia yang tidak divaksinasi beresiko terkena rabies jika terpapar virus dari hewan yang terinfeksi. Lalu ada upaya pencegahan penanggulangan rabies. Nah, yang pertama itu pencegahan hewan di daerah bebas rabies. Nah, ini melarang masuknya hewan seperti anjing, kucing, dan kera di daerah bebas rabies dan memusnahkan hewan yang masuk tanpa izin. Lalu yang kedua, vaksinasi rutin. Nah, ini melaksanakan vaksinasi rutin pada hewan seperti anjing, kucing, dan kera dengan target 70% dari populasi anjing di daerah terinfeksi. Lalu yang ketiga, pemeliharaan bertanggung jawab. Nah, hewan peliharaan harus dijaga dengan baik, tidak dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. Lalu keempat, vaksinasi anti rabies. Nah, ini memberikan vaksin anti rabies secara berkala pada hewan peliharaan di pusat kesehatan hewan atau dokter hewan. Lalu yang kelima, melapor setelah gigitan. Nah, setelah melapor gigitan hewan yang diduga rabies ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies atau EPA. Lalu yang terakhir, laporan hewan tersangka rabies. Nah, melaporkan binatang yang menunjukkan gejala rabies di Dinas Kesehatan Hewan atau Dinas Peternakan. Ada upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies, yaitu penanggulangan rabies, yaitu yang pertama vaksinasi hewan. Nah, vaksinasi massal pada hewan penular rabies, terutama anjing, adalah langkah utama untuk mencegah penyebaran rabies. Lalu yang kedua, pengendalian populasi anjing liar. Nah, mengontrol populasi anjing liar melalui sterilisasi dan penanganan hewan jalanan untuk mengurangi risiko penularan. Lalu yang ketiga, edukasi masyarakat. Nah, ini memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi, tindakan selain digigit hewan, dan kesadaran tentang rabies. Lalu yang keempat, post-exposure prophylaxis atau PEP. Nah, PEP ini diberikan kepada manusia yang digigit hewan terkena rabies, termasuk imunoglobulin anti rabies dan vaksin rabies untuk mencegah penyakit berkembang. Lalu yang terakhir, peningkatan infrastruktur kesehatan. Nah, ini memperluas akses terhadap vaksin dan fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil agar masyarakat cepat mendapatkan perawatan pasca gigitan. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Nah, rabies, penyakit anjing gila, merupakan infeksi berat susunan saraf pusat oleh virus rabies, itu di famili Rhodophyridae genus Pissavirus. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan hewan yang menderita rabies yang ditularkan pada manusia. Rabies menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi dan masuk ke tubuh korban melalui gigitan atau luka terbuka. Masa inkubasi bervariasi, biasanya antara 2 hingga 3 bulan. Namun, dapat berkisar antara 1 minggu hingga 1 tahun tergantung pada lokasi gigitan virus dan siklus kekebalan host. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.